Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Radha Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, banyak orang berpendapat bahwa stroke hanya bisa terjadi pada orang-orang dengan lanjut usia atau orang-orang tua. Tapi jangan salah, sekarang sudah banyak anak-anak muda yang sudah mengalami stroke. Semakin muda usianya mengalami stroke berarti semakin tidak sehat pola hidupnya. Mungkin karena sering makan junk food atau karena tidak suka berolahraga. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, stroke di usia muda. Namun sebelum kita membahas tentang topik kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu mitos dan fakta seputar pola hidup sehat. Kita lihat yang pertama. Mitos yang pertama, makan setelah jam 6 sore tidak sehat. Nah, ini sering kali kita mendengar antara jam 6 sampai jam 7 malam gitu ya. Orang berpendapat bahwasanya kalau kita mau sehat, kita tidak boleh makan lebih dari jam 6 atau jam 7 malam. Mungkin kalau pendapat saya pribadi adalah satu, mungkin karena lagi on diet ya. Jadi lagi mencoba untuk menguruskan badan, atau kalau menurut pendapat saya juga mungkin setelah jam 6 atau jam 7 malam itu kan rata-rata sebagian besar dari kita sudah ada di rumah, sudah tidak beraktivitas berat lagi, mungkin layah-layah di depan TV, ngobrol sama keluarga yang tidak memerlukan aktivitas fisik yang berat, sehingga ketika kita makan malam setelah jam tersebut, maka tidak banyak pembakaran yang terjadi dalam tubuh kita, sehingga makanan yang kita konsumsi itu berubah jadi lemak hingga akhirnya menggendut dan akhirnya tidak sehat seperti itu. Apakah itu benar, mitos atau fakta? Kita akan membahas di segmen selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua pemirsa. Hindari karbohidrat. Nah, ini yang juga sering kita dengar gitu ya di masyarakat kita, bahwasanya kalau kamu mau sehat, kalau kamu nggak mau gendut gitu ya, kita harus menghindari karbo dan karbo. Nah, apakah benar ada hubungannya karbo dengan pola hidup yang sehat? Kita akan membahasnya ya. Oke, kita lanjut ke mitos yang ketiga. Semua makanan organik sehat. Nah, banyak orang berpikir bahwasanya sekarang itu banyak makanan seperti sayuran dan bahan-bahan makanan lainnya yang terkena pestisida ketika ada di pertanian, seperti itu, ada di ladang atau di sawahnya seperti itu. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin kita mengonsumsi makanan yang organik, karena katanya organik itu jauh lebih sehat. Nah, apakah betul organik itu selalu sehat? Kita akan membahasnya nanti. Kita lanjut ke mitos fakta yang keempat. Roti gandum lebih sehat dari roti putih ya. Kalau dari harga memang lebih mahal biasanya roti gandum dibandingkan dengan roti putih. Tapi apakah dengan kandungan serat yang ada di dalam roti gandum ini dengan harganya yang lebih mahal, apakah lebih sehat dibandingkan dengan roti putih? Kita akan membahasnya juga ya. Kita lanjut ke mitos fakta yang kelima, jus sama manfaatnya dengan buah. Nah, ini sering sekali saya dengar bahwasanya kalau kamu mau sehat ya kamu harus makan buah, entah itu jus atau tidak. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya lebih sehat kalau kita makan buahnya langsung, karena bisa diproduksi dengan enzim yang ada di air liur kita, sehingga manfaatnya jauh lebih bagus ke kesehatan di tubuh kita. Nah, apakah 5 mitos fakta tadi merupakan fakta atau mitos belaka? Kita akan membahasnya nanti, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, stroke di usia muda. Namun sebelumnya, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos dan juga fakta seputar pola hidup yang sehat. Nah, kali ini kita akan membahasnya dan mengklarifikasinya langsung dengan pakarnya untuk melihat apakah itu mitos belaka atau fakta. Kami sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Dr. Florentina M. Raharjo, MGizi SPGK, spesialis gizi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Halo Dr. Flo, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar, Mas Raden? Oke, Dr. Flo, ini hari ini kita akan membahas beberapa mitos dan fakta yang ada hubungannya dengan pola hidup yang sehat seperti itu ya. Kalau kita melihat yang pertama, mitos faktanya adalah apakah benar makan setelah jam 6 sore tidak baik untuk kesehatan? Nah, sering saya dengar antara jam 6 sampai jam 7 malam gitu, kita sudah tidak boleh makan malam, apalagi makan berat gitu kan. Apalagi mungkin khusus untuk mereka yang on diet, atau mungkin karena sudah tidak beraktivitas berat lagi, sehingga akhirnya semua lemak yang masuk ke dalam tubuh kita itu menumpuk gitu, Dok. Jadi kita tidak boleh mengonsumsi makanan lebih dari jam 6 sore. Mitos atau fakta, Dok? Oke, jadi gini, kalau misalnya makan di atas jam 6,
Ya, Dok. Oke, kita akan mencoba menghubungi kembali Dr. Flo dari Rumah Sakit Royal Taruma untuk membahas tentang mitos dan fakta seputar topik kita hari ini. Kalau tadi mungkin terputus di mitos fakta yang pertama, apakah kemudian memang benar kita tidak boleh makan lebih dari jam 6 sore? Nah, mungkin kalau menurut saya pribadi sih, saya juga pernah gitu coba-coba ya. Dulu kemudian tidak makan lebih dari jam 6 sore. Memang ada efeknya sih, karena saya berpikir bahwasanya setelah jam 6 sore aktivitas saya tidak terlalu banyak karena saya pulang kantor sekitar jam 5. Kita akan coba tanyakan lagi langsung ke Dr. Flo. Dr. Flo, sorry ini tadi terputus dok. Ya, Kita coba lagi. Gimana ini dok? ya. Mitos atau fakta dok? Mitos atau fakta sebenarnya gini, tergantung dari apa yang dimakan di atas jam 6 sore. Oke. Nah, kalau misalkan, jam 6 sore kita berhenti untuk makan berat atau makan utamanya ya, makan besarnya kita berhenti di jam 6. Tetapi sesudah jam 6 kita makan makanan ringan atau cemilan, tetapi cemilannya yang kalorinya tinggi. Misalkan, kue, kemudian martabak manis, kue tart, seperti itu ya. Jadi ya sama aja sih sebenarnya total kalori yang masuk sesudah jam 6. Meskipun makanan ringan, tetapi total kalorinya lumayan besar juga gitu. Jadi, tergantung apa yang dimakan. Kalau misalnya di atas jam 6, tetapi apa yang dimakan adalah gado-gado, nah itu tentu tidak jadi masalah. Jadi sebenarnya jam 6 atau tidak sebenarnya tidak tergantung terlalu bermasalah, yang lebih bermasalah adalah berapa banyak yang dimakan. Oke, berapa banyak dari kuantitas? Gado-gadonya juga kalau sehat, tapi kalau 3 Kuantitas piring juga agak juga. berlebihan ya dok ya? Betul, dan, jenisnya, terutama jenisnya ya. Kalau misalnya kita, kemudian makan tetapi jenisnya dipilih karbohidrat yang, simple sugar atau karbohidrat yang sederhana dari tepung, kemudian, gula, madu gitu ya, kemudian pakai, mentega yang banyak atau menggunakan minyak yang banyak. Minyak kan tidak terlihat ya kalau misalnya dalam makanan, dia hilang gitu ya. Nah itu yang, kadang kalori tersembunyi yang tidak disadari. Jadi bukan soal jam 6-nya, tetapi apa yang dimakannya itu lebih penting. Kalau dia makan sayur, kemudian makan buah dalam porsi yang, tidak berlebihan, ya tentu lebih baik gitu ya, tentu baik-baik saja tidak ada masalah. Tetapi kalau dia makan, kemudian di atas jam 6, makan makanan yang, padat kalori, nah itu yang jadi masalah. Nah kalau misalnya dia bisa stop di jam 6, kemudian sesudah jam 6 tidak makan sama sekali, dan sesudah jam 6 tetap ada aktivitas, ya akan jauh lebih baik lagi karena apa yang dimakan digunakan untuk energi. Oke, bukan jamnya tapi asupannya seperti itu ya dok ya. Tapi kalau kita berbicara tentang jam atau waktu makan, itu maksimal berapa menit atau jam sebelum kita tidur sih dok? Biasanya sih sekitar 2 atau 3 jam sebelum kita tidur itu akan jauh lebih baik karena Hmm. tidak langsung digunakan habis makan kemudian tidur. Nah, semua energi yang di asupan yang kita peroleh asupan energi yang kita peroleh dari makanan itu semua akan digunakan hanya untuk metabolisme basal, sisanya akan disimpan menjadi lemak. Oh, karena takutnya juga kalau makan mungkin langsung tidur gitu, takutnya asam lambungnya juga naik gitu ya dok ya? Ada Ya, mereka yang iya. mengalami, kita bilang adalah GERD gitu ya, dia akan naik lagi. Jadi memang tidak dianjurkan pada mereka yang dengan gangguan lambung untuk langsung tidur. Posisinya setengah duduk dulu, baru Hmm. baru dia boleh boleh tidur. Oke, berarti habis makan nggak boleh langsung berbaring. Kita lanjut ke mitos fakta kita yang kedua, Dr. Flo. Mitos atau fakta? Apakah benar karbohidrat Oke. harus dihindari? Banyak yang bilang say no to karbo, say no to karbo ini, Dr. Flo. Gimana nih? Mitos ya kalau menurut saya. Jadi, say no to no karbo kalau menurut saya. Jadi, karbo tetap kita perlu. Kenapa karbohidrat itu penting? Ada sel-sel dalam tubuh kita, pertama gini, karbohidrat digunakan sebagai sumber energi dalam tubuh kita. Dia akan diubah menjadi, dalam tubuh kita akan diubah menjadi gula ya, kita kenal mungkin sebagai gula darah. Itu digunakan untuk sumber energi, disimpan dalam hati, kemudian dalam otot gitu ya, dan itu digunakan untuk energi. Tubuh kita, sel-sel darah, kemudian otak, sel saraf, itu menggunakan, karbohidrat atau menggunakan gula sebagai sumber energinya karena mereka tidak memiliki mitokondria. Jadi menggunakan, gula yang digunakan untuk, energinya. Jadi seandainya orang makan tidak pakai karbohidrat sama sekali, apa yang terjadi? Apa yang dimakan misalkan dia hanya makan protein saja, proteinnya ini akan diubah oleh tubuh melalui jalur yang namanya gluconeogenesis akan diubah menjadi gula juga. Jadi pada, asupan makanan yang baik itu sebenarnya mengandung karbohidrat, gula, lemak, vitamin, dan mineral, semuanya harus cukup.
kalau tidak ada karbohidrat sama sekali, yang digunakan adalah protein atau yang dikonsumsi, ini akan diubah menjadi gula. Tubuh kita perlu gula. Makanya gula darah kita nggak pernah nol. Ya, jadi bila itu tidak ada, akan diubah. Nah, kemudian karbohidrat, apakah harus dihindari? Nah, yang harus dihindari adalah karbohidrat yang sederhana. Contohnya gula, tepung, kemudian madu. Nah, itu sebaiknya dihindari atau dibatasi semaksimal mungkin. Gula misalkan hanya sebatas bumbu dapur, kemudian untuk tepung, nah ini yang bahaya nih. Kadang orang tidak menyadari, dipikir, oh tidak masalah makan nasi dengan mie, kemudian dengan kerupuk gitu ya. Nah, itu karbohidrat semua sebenarnya yang dimakan. Kemudian karbohidrat yang sebaiknya jadi dari nasi, kemudian ubi, singkong, nah itu jauh lebih baik. Tetapi bukan artinya, oh ini kita makan karbohidrat yang kompleks gitu ya, yang nasi, ubi, dan talas, kemudian bisa makan dalam jumlah yang banyak. Kalau kita makan dalam jumlah yang banyak, sama, gula darah juga akan naik tinggi. Gitu. Jadi kalau gula darah yang sederhana, dia mudah sekali diserap, menaikkan gula darah tinggi dalam darah, akibatnya insulin, selama dia masih mampu, insulin juga akan keluar dan akan menurunkan gula darah lebih di bawah normal, dan di fase yang di bawah normal itu biasanya orang akan kelaparan. Oke, Gitu. berarti intinya Tetapi kalau ya? Ya, silakan dok. Iya, kalau makan karbohidrat yang kompleks, jumlahnya banyak, sama saja. Kalori yang masuk juga akan berlebihan, kemudian pengaruhnya terhadap nanti penimbunan ke lemak. Kalau misalnya asupan yang masuk dan keluar tidak seimbang dan lebih banyak yang masuk, ya tentu juga akan ditimbun menjadi lemak. Oke, berarti intinya karbo tetap dibutuhkan tapi harus sesuai dengan porsinya ya. Karbo akan berlebih kalau balada anak kosan ini antara nasi dan juga mie instan dicampur jadi satu. Berlebih ya dok ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga dok. Apakah benar semua makanan organik itu sehat dok? Makanan organik itu sehat gini, dalam arti dia lebih sehat karena dia tidak menggunakan pestisida ya dalam pengolahannya. Bisa dikatakan lebih sehat, iya. Tetapi apakah kemudian kita harus makan makanan organik saja? Sebenarnya kalau makan makanan organik, biasanya kan bumbu masak pun masih ada campuran yang tidak organik ya. Jadi kan sebenarnya tercampur juga. Gitu. Tinggal bagaimana makanan yang tidak organik pun kita tetap cuci yang bersih, kemudian dimasak, kayak seperti itu tetap. Jadi dari zaman dahulu juga sebelum ada organik dan tidak organik juga kita makan makanan yang tidak organik kan ya. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah pengolahannya. Dibersihkan, kemudian dicuci, dimasak sampai matang. Nah, itu yang jauh lebih penting dibandingkan organik atau tidak organik saja. Oke, berarti intinya cara mengolahnya seperti itu ya dok ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang keempat dok. Apakah benar roti gandum lebih sehat daripada roti putih? Memang kalau dari segi harga, roti gandum lebih mahal dan katanya lebih mengandung banyak serat. Mitos atau fakta? Oke. Jadi roti gandum, roti putih. Nah, roti gandum dan roti putih, bedanya roti gandum ini dia masih ada kulit gandumnya, jadi masih ada seratnya. Kalau roti putih itu dari terigunya, jadi dikatakan tidak ada seratnya lagi ya. Nah, perbedaannya ini yang mempengaruhi sehat atau tidaknya, dalam arti kalau misalnya roti gandum kita konsumsi, tentu ada seratnya. Nah, ini menyebabkan dalam darah, dalam pencernaan, penyerapannya perlahan. Kenaikan gula darah juga akan melonjaknya, naiknya mungkin landai gitu ya, tidak naik curam langsung. Berbeda dengan kalau kita makan roti putih yang terbuat dari tepung terigu, nah itu kenaikan gula darahnya akan lebih cepat karena dia mudah sekali diserap oleh tubuh. Cuma yang perlu kita perhatikan nih, konsumsinya, misalnya kalau konsumsi roti gandum tetapi pakai selai, pakai mentega, kemudian ditambah lagi dengan campuran coklat, nah itu sama aja sih sebenarnya. Ya, tapi kalau kita makan roti putih, misalnya cuma satu slice roti putih, ditambah dengan selada, kemudian dikasih tomat, seperti sandwich gitu, ya tentu ada seratnya. Dan jangan dikira, oh roti gandum baik karena ada serat, terus makannya banyak. Sama aja, naik gula darahnya juga akan tinggi. Oke, roti gandumnya sudah bagus, tapi kalau garnishnya udah berbeda dan full karbo dan lemak segala macam jadi tidak baik ya. Oke dok, kita lanjut ke mitos fakta yang kelima. Apakah benar jus sama manfaatnya dengan buah itu sendiri? Sebenarnya jus atau buah blender nih. Karena beda gini, kalau misalnya buah potong tentu akan jauh lebih baik karena kita menggunakan mulut kita ya untuk mengunyah. Jadi kan dia juga
enzim-enzim ada enzim tialin dalam air liur kita yang akan membantu untuk pencernaan buah itu sendiri. Enzim tialin ini akan diaktifasi karena selama kita mengunyah enzim tialin ini akan keluar. Nah, tentu itu akan jauh lebih baik buah potong karena kita makan, kunyah gitu ya. Tapi kalau jus atau buah blender, nah ini beda nih. Buah blender adalah buah yang di blender, jadi seratnya tidak dibuang. Tapi kalau jus biasanya kan jus seratnya hilang ya, jadi cuma airnya aja yang diambil. Nah, kalau buah blender dibandingkan jus, jauh lebih baik adalah buah yang di blender. Karena kita mendapat serat-seratnya, itu yang baik. Tapi kalau jus ya tentu kita hanya dapat airnya, air tanpa serat. Mungkin vitamin mineral oke, masih ada, tapi serat-seratnya itu hilang. Padahal serat-serat yang ada dalam buah itu jauh bagus sekali ya serat-seratnya gitu. Oke, berarti ini beda ya antara jus buah dengan buah yang di blender seperti itu. Lebih baik buah yang di blender, tapi lebih baik lagi kalau buah potong langsung, kita yang potong sambil olahraga karena diproduksi ada enzim dari air liur yang bisa membuat kita lebih sehat. Baik, terima kasih Dr. Flo sudah berbagi informasi, membahas mitos fakta dan kita hari ini. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas topik kita hari ini, stroke di usia muda. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, stroke di usia muda. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Anda juga bisa menyaksikan program ini secara live di Instagram kami di @bincang-sehati.tv dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Thomas Hendry Budi Prawira SPS, spesialis saraf dari Mayapada Hospital Tangerang. Kita langsung sapa. Selamat pagi Dr. Thomas, apa kabar? Pagi Mas Raden. Hari ini ganteng sekali ini Dr. Waduh, Thomas. terima kasih. Pasti karena sehat ya. Amin. Pola hidupnya juga sehat. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang pola hidup yang sehat, hari ini kita akan membahas stroke di usia muda. Sebelum kita membahas kenapa akhirnya stroke bisa terjadi di anak-anak di usia muda, stroke itu sendiri apa sebenarnya, Dok? Ya, jadi batasan dari stroke itu adalah suatu gangguan saraf, baik itu lokal ataupun seluruhnya, seluruh badan global. Dia berlangsung lebih dari 24 jam atau meninggal semata-mata karena gangguan peredaran darah otak. Jadi batasannya itu. Oke, tapi akhirnya kenapa terjadi gangguan tersebut? Nah, orang tidak mungkin ujuk-ujuk stroke gitu Ya, ya. Pasti betul. ada Fase-fasenya. ya, faktor yang mendasarinya atau Oke. kita bilang faktor resikonya. Nah, Nah, faktor resikonya ada dua, ada yang nggak bisa kita apa-apain atau kita tidak bisa ubah, ada yang bisa kita ubah. Yang nggak bisa kita ubah itu apa? Misalkan usia, ya dengan usia bertambah di atas 65, resiko kita mengalami gangguan peredaran darah meningkat katanya, 1,5 sampai 2 kali lipat. Kemudian, 1,5 sampai 2 kali lipat. Tinggi sekali. iya lumayan ya, Iya. genetik, Oh, oke. gen, ya. Misalkan orang tua kita atau kakek kita punya stroke, pernah kena stroke, kita memiliki kurang lebih 6%. 6%. 6% terkena stroke. Sebenarnya kecil ya, Dok ya? Kecil. Tapi akan berpengaruh juga dengan pola hidup yang sehat atau tidak. Nah, itu nanti Iya. yang bisa kita rubah Iya, ya oke. kan. Satu lagi gender. Oh. Jadi katanya pria dan wanita itu punya Prevalensi. prevalensinya beda ya. Stroke itu lebih seneng pada laki-laki, tapi kalau kena pada wanita itu biasanya lebih berat. Oh. Gitu. Nah, itu yang nggak bisa kita ubah ya. Yang bisa kita ubah adalah satu lagi yang nggak bisa kita ubah ras. Ya, Oh, ras? Ras juga. Pada ras tertentu prevalensi stroke-nya lebih tinggi. Lebih Itu tinggi. kita nggak bisa apa-apa. Tapi apakah kalau di ras itu, sorry saya potong, di ras itu juga berpengaruh dengan genetiknya? ya mungkin arahnya ke sana. Oh. Ya, tapi kalau yang bisa kita ubah ini yang pola hidup, yang berkaitan dengan pola hidup nih nanti kita bahas. Darah tinggi atau hipertensi, kolesterol atau dislipidemia dan diabetes mellitus, gula, asam urat juga masuk di situ. Oke, kalau kita bahas satu persatu dulu, Dok. Mungkin tadi dari usia seperti itu. Berarti kalau tingkat faktor risikonya 1,5 kali
sampai 2 kali lipat, itu kan sebenarnya lumayan tinggi sekali dari kondisi kesehatan orang tersebut seperti itu. Tapi apakah semua lansia pasti memiliki faktor risiko sebesar itu? Gimana kalau dengan orang dengan lanjut usia yang memiliki pola hidup yang sehat? Ya, kenapa kok bisa timbul angka seperti itu ya? Mungkin anggapannya begini, seperti kan ini kita berurusan dengan pembuluh darah. Pembuluh darah kita itu seperti selang, ya seperti kita punya selang air. Mungkin dengan bertambahnya usia, selangnya itu tidak elastis lagi, kaku. Ya, otomatis kalau selangnya kaku, lebih mudah terjadi keretakan. Sama seperti kita lihat kan kalau selang kita udah mulai gampang terjadi keretakan. Kalau ada retak, lebih mudah terjadi penumpukan lumpur di situ. Nah, betul. Sehingga suatu ketika dia akan menyumbat. Nah, itu kan kita bicara garis besar. Bagaimana dok? Nah kalau misalkan dengan pola hidup yang baik, ya dengan kita olahraga, dengan diet yang seimbang, istirahat yang cukup, mungkin kita bisa memperlambat proses pengerasan ini. Ya kan? Kita bicaranya kan ini umur kan umur biologis ya. Betul. Nah, sementara di selnya sendiri kita nggak bisa tahu umurnya itu seperti apa. Gitu. Jadi bisa aja orang mungkin umurnya udah lanjut, tapi secara sel dia tidak seperti umur biologis. Oke. Berarti kalau diibaratkan selang tadi, semakin buruk makanan kita, semakin tidak sehat, semakin kotor, semakin akhirnya terjadi penyumbatan di saluran darah kita seperti itu ya? Betul. Oke, berarti kalau kita sehat, ya bisa bersih itu salurannya sampai tua, kita bisa terbebas dari namanya stroke, ya itu harapan kita. Nah, kalau berbicara dari genetik atau keturunan nih, dok, banyak orang yang berpikiran bahwasanya untuk penyakit-penyakit tertentu yang sekarang yang mungkin banyak dipahami orang adalah yang keturunan itu diabetes aja gitu, untuk orang awam ya. Ternyata ini juga ada faktor risiko, meskipun cuma 6% ya tadi, tapi akan menjadi lebih besar dari 6% kalau pola hidupnya tidak sehat. Betul. Tapi bisa dikurangin nggak dok? Misal dia punya risiko 6%, kalau dia pola hidupnya sehat bisa dikurang dari situ atau gimana? Ya, karena ada beberapa jenis stroke. Stroke itu kan ada 2 ya, ada yang karena tersumbat, ada yang pecah. Intinya 6% itu kan berarti dari pabriknya kurang baik. Kurang baik ini apa? Artinya mungkin selangnya lebih gampang kaku dibandingkan populasi yang sama, atau darahnya cenderung lebih kental dibandingkan populasi yang sama ya, atau bisa juga bentuk pembuluh darahnya sendiri memiliki kelainan. Seperti kalau kita lihat ada ban yang tipis itu kan udah yang cenderung melendung gitu. Nah itu kita nggak tahu suatu saat dia meletus. Jadi mungkin 6% itu masuknya ke situ. Oke. Tapi kalau semisal katakanlah si A ini generasi pertama, terus kemudian memang ada faktor stroke di situ, kemudian ke B generasi kedua ada 6% di B, tapi kemudian si B ini pola hidupnya sehat. Apakah kemungkinan di C juga akan terjadi 6% atau kurang dari 6%? Itu tergantung dari proses. Oke, tadi saya bilang masalahnya kenapa? Ya, masalah gennya kan banyak tuh tadi itu bisa karena pengentalannya banyak ya. Tapi intinya begini, ketika kita menjaga pola hidup yang baik, yang sehat, walaupun pembuluh darah kita mungkin tidak baik, ya, dan kita kan nggak tahu ya, itu kita bisa meminimalisir kejadian stroke-nya. Gitu. Oke, berarti intinya tetap lagi pengawasan kita terhadap pola hidup yang sehat itu sangat berpengaruh ya dok. Oke, kita sudah ada DM Instagram dok. Kita baca di layar terlebih dahulu. Dari siapa ini? Dari @dimasrian. Dok, kakak saya usia 30 tahun. Sudah 3 bulan stroke. Wah, 30 tahun masih muda sekali ya. Sudah 3 bulan stroke. Semalam tiba-tiba terduduk kaku, susah berdiri, bicara menjadi tidak jelas, kaki kiri kaku dan mati rasa. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ini agak serem ya dok ya, 30 tahun. Ya. Wow, ini gimana ini? Ya, kalau lihat dari ceritanya ya, ini berarti 3 bulan dia udah stroke, berarti udah ada serangan pertama. Dia mungkin sudah punya faktor resiko. Terus kejadiannya mendadak nih, tiba-tiba. Dari cerita tersebut, kemungkinan besar ini ada serangan ulang pada penderita stroke. Jadi orang yang terkena stroke, baik itu tersumbat ataupun pecah, belum tentu bebas. Setelah sembuh selesai. Kalau faktor resikonya tidak dikendalikan dengan baik, akan terjadi bisa lagi. Terjadi lagi, baik stroke tipe yang sama maupun tipe yang berbeda.
Oh, gitu-gitu. Oke, oke. Berarti ini kemungkinan terulang tuh. Kemungkinan stroke ulang Tapi lagi. kalau sebenarnya gejalanya gimana sih dok ketika kemudian orang tiba-tiba dinyatakan stroke, apakah sebelumnya sudah merasakan sehingga kalau pikiran saya sebagai orang awam kan stroke Iya. itu yang nggak bisa bergerak apa betul. setengah bagian badan dan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan sebelum itu mungkin ada rasa-rasa atau gejala-gejala mungkin yang kita sebagai orang awam bisa antisipasi seperti itu. Ya, pada beberapa jenis stroke bisa disertai dengan kejadian sebelumnya. Hmm. Pada stroke penyumbatan yang klasik, kita bisa menemukan tanda-tanda ya yang disebut sebagai iskemik pembuluh darah sesaat atau bahasa Inggrisnya transient ischemic attack. Jadi pembuluh darahnya itu menyempit, timbul gejala atau dia tersumbat, kemudian sumbatannya lepas. Nah, gejalanya apa dok? Sama seperti stroke, bisa kesemutan sebelah, bicara pelo, mulut mencong, atau lemah sebelah, tapi nggak sampai 1 jam kembali lagi normal senormal-normalnya. Oke. Nah, hati-hati tuh kalau udah ada seperti itu, segera ke dokter karena kita akan lakukan evaluasi yang menyeluruh, ya kan? Ibaratnya itu udah pernah hampir kejadian, kemudian kembali normal tuh, lepas lagi tuh sumbatannya atau penyumbatannya kebuka lagi tuh dengan sendirinya. Atau pada jenis stroke perdarahan yang pecah bisa disertai beberapa hari sebelumnya timbul rasa nyeri kepala yang hebat, berdenyut, terus kemudian hilang lagi. Ini agak sulit karena biasanya orang lebih waspada terhadap yang gambaran kesumbat daripada yang sakit kepala gitu ya. Tapi bisa disertai dengan beberapa hari sebelumnya ada gambaran nyeri kepala dulu sebelum akhirnya dia nyeri kepala hebat yang merupakan gambaran dari pecahnya pembuluh darah di kepala. Jadi kalau memang sudah ada gejala-gejala seperti itu, jangan langsung berpikir setelah sejam sembuh kayak udah nih, udah selesai cuman ya, mungkin gitu. apa gitu kan, Iya. mungkin ada angin orang bilang kan, ada angin masuk atau seperti apa gitu ya dok ya. Tapi itu juga sama halnya terjadi ketika itu terjadi di usia-usia muda produktif dan usia tua, gejalanya sama seperti itu. Ya, stroke itu jujur tergantung dari lokasi mana ya dia yang terkena. Yang klasik intinya kan tadi batasannya seluruh pembuluh darah di otak. Ya, yang mengalami gangguan itu batasannya stroke. Yang klasik yang sering kita temui di lapangan adalah yang bentuknya lemah sebelah, kesemutan sebelah, ya, bicara pelo, mulut mencong, mau dari usia muda sampai usia tua sama, karena daerah pembuluh darah yang kena sama. Memang ada juga beberapa yang tidak klasik, seperti kok saya mau ngambil barang kok nggak nyampe-nyampe ya, bisa seperti itu, atau kok hanya kesemutan sekitar mulut saja, atau rasa goyang nggak berhenti-berhenti, ya itu tentu perlu penilaian lebih lanjut ya. Tapi untuk masyarakat yang betul-betul harus diwaspadai yang klasik ini, bentuknya seperti ini. Oke, berarti memang harus selalu waspada seperti itu ya. Intinya lagi-lagi pola hidup yang sehat. Nanti di segmen selanjutnya kita akan mencoba membahas beberapa tipe stroke yang mungkin dari yang ringan, sedang hingga berat ya dok ya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903294 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, stroke di usia muda. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Dan masih bersama kita Dr. Thomas Henry Budi Prawira SPS, spesialis saraf dari Maya pada Hospital Tangerang. Kita kembali lagi ke Dr. Thomas. Dok, kalau berbicara tentang stroke kan ada orang bilang, oh ini stroke ringan gitu kan, ini stroke sedang, ini stroke berat seperti itu. Apakah memang ada jenis-jenisnya seperti itu atau itu istilah orang awam saja yang melihat, oh ini sejam udah sembuh berarti ini stroke ringan gitu kan. Ada yang agak berat berapa hari itu stroke sedang atau akhirnya blek jatuh itu stroke berat. Itu memang ada istilah medisnya atau tidak? Dan itu bisa terjadi di usia muda juga atau tidak? Ya, jadi sebetulnya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada dari kita baca literaturnya, tidak ada dibilang stroke ringan, stroke sedang, stroke berat. Apapun gangguan pembuluh darah pada otak itu berat. Hanya mungkin kita sebagai klinisi untuk menerangkan kepada pasien, melihat gejala klinis yang ada di lapangan, oh ya udah nanti ini jadi ringan ya dok, oh ya ringan gitu. Padahal sebenarnya tidak ada pembagian definisi, tidak ada. Dan apakah
itu terjadi pada usia muda tua itu sebetulnya sama ya. Baik itu tadi yang serangan iskemik sepintas ataupun stroke-nya itu sendiri sama. Klinisnya sama dari usia muda sampai usia tua. Oke, berarti tidak ada istilah stroke ringan, stroke sedang, stroke berat. Stroke yang hingga akhirnya ambruk itu berarti akumulatif dari stroke ringan yang tidak diantisipasi atau seperti apa? Tidak selalu. Tidak selalu. Pertama tergantung daerah pembuluh darah yang terkena daerah mana dan luasnya stroke itu sendiri. Jadi bisa saja ini suatu serangan pertama tapi kena pembuluh darah yang memperdarahi bagian vital dari otak ya, misalkan dia dikena di otak bagian bawah atau dia kena di pembuluh darah yang mengurus kesadaran, atau dia kena tapi di pembuluh darah yang besar sehingga memberikan dampak yang sebegitu luas. Gejala klinis awalnya tentu berat ya, bisa sampai kehilangan kesadaran atau meninggal. Tapi bisa saja kumulatif, misalkan dulu udah pernah kena, kebayangkan satu bola dulu pernah kempes sebelah sini, sekarang kempes. Lah suatu ketika ya banyak daerah yang kena. Nah, betul. Jadi gambarannya akan lebih berat. Oke, tapi ketika ada orang terjadi stroke di usia muda, itu akan berlanjut sampai tua? Selama faktor resikonya tidak dikendalikan dengan baik, ya. Jadi kalau misalkan masih muda, kita kena serangan stroke. Terus kenapa kita kena serangan stroke? Ternyata kita punya hipertensi atau darah tinggi. Aku minum obatnya sesuka-suka aja, lagi pusing aku minum, nggak pusing aku nggak minum. Berarti kan tekanan darah itu nggak normal kan. Ternaik, terturun, ternaik, terturun. Suatu ketika pembuluh darahnya nggak kuat, ya bisa pecah atau ada sumbatan, lepas, nyumbat tempat lain, jadian stroke lagi. Oke, tapi kalau kemudian di usia muda masih yang kayak sejam tadi, ke tua bisa lebih berat lagi ya? Orang yang pernah mengalami gangguan iskemik sepintas atau transient iskemic attack, itu kemungkinan dia terjadi stroke di kemudian hari yang tipe penyumbatan itu 2,5 sampai 3,5 lebih besar dibandingkan orang normal. Jadi agresif kita kalau ada gejala seperti itu segera ke dokter. Kita akan agresif untuk memberikan tindakan pencegahan dan mencari ini kenapa bisa sampai seperti itu. Oke, tapi banyak orang yang mungkin parno, ketakutan ya dok ya. Akhirnya, aduh saya tidak mau divonis, diagnosis stroke gitu ya. Tapi akhirnya jadi lebih parah kan seperti itu ya dok ya. Betul. Kadang-kadang ya kita lebih senang mendengar sesuatu yang manis daripada dengar sesuatu yang pahit ya. Walaupun yang pahit itu mungkin betul. Ya, jadi kalau kita tahu yang sesungguhnya, kita bisa lebih siap untuk bersiap untuk kemudian harinya. Nah, oke. Boleh prepare for the best, tapi the worst-nya juga harus dihadapi ya dok ya. Betul. Oke, coba sekarang sudah ada penelpon, kita coba sapa terlebih dahulu. Oke, belum tersambung, kita lanjut lagi dok. Tapi kalau kita berbicara tentang stroke itu sendiri seperti itu, apakah kemudian dalam hariannya itu kan kadang-kadang terjadi kambuh gitu, kadang-kadang tidak seperti itu. Kambuhnya itu sendiri ketika di kondisi seperti apa dok? Oke. Ya, mungkin saya lebih senang bilangnya serangan lagi ya. Iya. Nah, kalau misalkan ini tadi habis serangan, terus kita lakukan pengobatan sampai tindakan rehabilitatif. Faktor resiko tidak terkendali dengan baik. Kemungkinan dia terkena serangan dari 5 orang, yaitu 3 orang akan terkena serangan lagi. Tapi ada juga orang-orang yang, saya udah hipertensi, mungkin dia punya hipertensi, punya penyakit diabetes atau dia punya kolesterol. Saya selama ini rajin minum obat, dok. Nggak ada masalah, semua terkendali. Kok saya bisa kena stroke? Atau saya kok kena bisa serangan ulang lagi? Betul Pak, peluangnya dari 5, 1 orang akan ngalamin itu lagi. Oke. Iya. Jadi kalau saya bilang sama pasien saya ya kan Bapak Ibu udah punya faktor resiko, ya udahlah dikendalikan dengan baik supaya peluangnya kecil, nggak ketemu saya lagi. Ya kalau nggak dikendalikan kan 3 balik ketemu saya lagi. Ya. Gitu. Mau ketemu saya lagi atau enggak gitu, itu pilihannya berat. Mau ketemu lagi berarti masih harus cek, tapi kalau nggak ketemu lagi ya sudah wassalam mungkin ya. Pilihannya berat ini dok, mau nggak mau memang tidak boleh bandel gitu ya. Harus tetap jaga kesehatan seperti itu ya. Oke dok, kita sudah tersambung dengan salah satu penelpon kita. Halo, dengan siapa, di mana? Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
Pak Suroso Samarinda. Pak Suroso di Samarinda. Silakan Pak Suroso. Iya. Halo, selamat siang Samarinda. Selamat siang Pak Dr. Thomas. Oh, sudah siang ya Oh di sana. iya, Iya, selamat siang Pak Suroso. Selamat siang Pak Raden. Selamat siang Pak Suroso. Ya, silakan Pak Suroso. Ini saya ini umur 70. 70, oke. Ya, terus stroke itu umur 63. Jadi berjalan 7 tahun ini, Dok. Tahun ya. Sebelah kiri. Sebelah. Oke, ya. Sumbatnya di otak sebelah kanan, kata dokter di Samarinda, Dok. Mm-mm. Kira-kira makanan atau terapi yang bagaimana baiknya? Kalau ke dokter sudah sih, Dok. Mhm. Oke, dokter ada yang ditanyakan sebelum kita menjawab? Ya, waktu itu dikatakan stroke-nya kenapa Pak? Tersumbat atau pecah pembuluh darahnya? Eh, Tersumbat, dokter. Tersumbat ya. Terus Tersumbat. dari pemeriksaan waktu itu dikatakan kenapa penyebabnya Pak? Ada darah tinggi atau ada Ada kolesterol sama tensi. oh sama tensi ya? Oke, Ya. sudah jelas dok? Ada Ya. yang tanyakan lagi? Sudah Sudah ya, jelas. oke. Terima kasih Pak Suroso di Samarinda. Kita akan coba jawab ya Pak ya. Ya. Oke, Pak Suroso di Samarinda 70 tahun, sudah 7 tahun menderita stroke dari umur 63, sekarang 70 tahun. Sebelah kiri katanya didiagnosis otak sebelah kanan. Makanan atau terapi apa yang baik ini katanya? Oke, ya tentu kita akan melihat faktor yang mendasarinya. Pada kasus ini kan Pak Suroso memiliki gangguan darah tinggi dan punya kolesterol ya tadi kalau nggak salah. Jadi pola hidup pola makannya yang harus kita jaga yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Mungkin nanti teman bagian gizi lebih detail ya, tapi secara garis besar harus dijaga pola makan yang berkaitan dengan hipertensi dan kolesterolnya. Ya, secara garis besar ya mungkin harus dihindari asupan natrium yang berlebih ya. Natrium tuh adanya nggak di garam aja, bisa di makanan instan ya, makanan yang pakai pengawet, crackers itu juga ada natriumnya. Terus untuk kolesterol ya tentu lemak yang jenuh ya, gorengan, santan, tapi ya itu pun kalau tidak disertai dengan jumlah yang cukup ya, makan yang cukup atau istirahat yang cukup, olahraga yang cukup ya tetap aja sama. Jadi ya nggak hanya makan tapi juga pola hidupnya yang harus berubah. Untuk terapinya, rehabilitatifnya mungkin kita akan memaksimalkan apa yang tersisa. Jadi pada stroke penyumbatan itu ada daerah yang memang tidak bisa kita perbaiki, namun ada beberapa daerah di otak yang masih bisa kita optimalkan untuk menggantikan fungsi yang rusak. Orang taunya dari mana ya? Pada waktu berjalannya waktu ya tetap ada perbaikan. Gitu. Oke, berarti kalau bisa dibilang dari faktor makanan kurangi natrium, Ya, mungkin yang berlebih, asin-asin seperti ya. itu ya, karena ada kolesterol dan lain sebagainya tadi. Dan kalau untuk terapi yang bisa dilakukan ya tadi seperti dokter sebutkan. Tapi kalau dari aktivitas fisik yang mungkin bisa dilakukan itu ada efeknya juga nggak sih dok? Ya, jadi pada stroke penyumbatan kan tadi ada misalkan nih satu bagian ini kena nih. Ya. Bagian yang inti, yang tengahnya itu tidak bisa kita apa-apain. Jadi kalau kita nanti lakukan scanning atau MRI akan ada tuh tetap mau sampai kapan pun ada nih. Oh ini nih pernah kena stroke. Jadi ada. Yang bisa kita selamatkan adalah daerah sekitarnya. Sel-sel otak yang waktu mengalami stroke, mengalami gangguan tapi tidak mati. Kalau kita tidak memberikan intervensi atau tidak memberikan pengobatan di waktu awal, dia akan mati. Nah, kita jagain supaya dia nggak mati. Nah, sekarang setelah lewat masa akutnya, kita akan aktifin nih supaya menggantikan fungsi yang rusak. Tentunya dengan latihan, dengan fisioterapi dan sebagainya. Nanti ke depannya apakah Bapak ini bisa bekerja atau tidak? Nah, itu kita lihat dari seberapa banyak yang bisa kita selamatkan. Klinisnya, gambaran klinisnya seperti apa? Misalkan tadinya lemas ya, karena pada waktu awal dia nggak bisa gerak. Tapi setelah kita selamatkan sel otak sebanyak mungkin, ya lumayan lah masih bisa ngangkat. Nah, optimalnya segitu. Oh, oke. Berkaitan sama topik kita hari ini yang masalah stroke usia muda, ini yang perlu ditekankan lagi adalah kalau kejadiannya di usia muda gimana nih dok?
ya kan? Kesumbat, lemes, ya. Usia muda itu sendiri kan usia di mana orang itu masih produktif. Betul. Masih bekerja, dia perlu cari nafkah dan sebagainya. Nah itu tugas kita nih untuk menyelamatkan sebanyak mungkin sel otak dan kita seagresif mungkin untuk bagaimana orang ini bisa kembali berproduktivitas dengan baik. Nah itu tantangannya. Jadi lebih besar sebetulnya tantangan kita menghadapi stroke pada usia muda. Nah, itu tantangannya lebih besar menghadapi stroke di usia muda. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tips supaya kita terhindar dari stroke di usia muda. Semoga ini tadi juga bisa menjawab pertanyaan Pak Suroso yang ada di Samarinda ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini stroke di usia muda bersama dengan Dr. Thomas Hendry Budi Prawira SPS, spesialis saraf dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, ini sebelum kita membahas tip, ini ada DM yang sudah masuk. Kita coba lihat di layar. Dari Jude, saya kejang dari SMP, sampai sekarang masih konsultasi dokter spesialis saraf. Apakah langkah selanjutnya? Ini kita juga nggak tahu maksudnya kejangnya seperti apa dan apakah setiap hari atau tidak, sekarang usia berapa, gimana ini dok? Ya, pertama ya tentu datanya masih lebih banyak lagi yang harus kita terima ya. Karena kan betul seperti tadi kejangnya dari SMP, ini udah berapa lama, setiap hari atau hilang timbul atau tidak berhenti-berhenti ya. Langkahnya sudah betul, sudah berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf. Nah berikutnya apa yang biasa kita lakukan? Ya kita cari informasi lebih dalam mengenai penyebab kejangnya. Kita lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tambahan untuk mencari penyebabnya. Ya kalau misalkan sudah ketemu, kita akan sambil berjalan ya tentu kita akan berikan obat-obatan untuk mengendalikan kejangnya. Ya mungkin masalahnya adalah kok saya udah minum obat, ada dua nih biasanya nih yang seperti ini. Saya sudah minum obat tapi kok tidak ada perubahan, dalam arti kata kejangnya mungkin berkurang tapi tidak hilang, atau saya bosan minum obat karena minum obatnya berbulan-bulan sampai setahunan itu tiap hari minum obat. Biasanya problemnya sih ini dua. Kalau yang minum obat kok berkurang tapi nggak hilang-hilang, memang pada beberapa jenis itu kita sulit untuk mengendalikan. Itu pembahasannya mungkin di topik yang lain ya kita bisa ngobrol-ngobrol ya lebih mendalam ya kenapa bisa begitunya. Tapi nah yang kedua yang sering ditemui di lapangan adalah saya bosan minum obat. Nah itu faktor psikisnya juga mungkin ya. Iya, tentu saya bisa membayangkan apabila kita harus minum sesuatu yang sama, kan kalau rutin setiap hari. Kalau betul itu suatu epilepsi sampai 3 tahun bebas kejang. Nah kalau 10 tahun saya nggak bebas kejang gimana dok? Ya terus. Ya kebayang bosannya kayak apa ya. Jadi ya mungkin kalau yang untuk problematik kedua adalah ya kita harus ya pertama lingkungan, support dari lingkungan. Kedua ya disiplin dari diri kita sendiri karena mungkin saat ini ya harapan terbaik yang kita punya hanya dari obat itu. Oh, oke, dari obat seperti itu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Jude dan semoga cepat sembuh lah seperti itu ya. Karena masih banyak faktor yang lain atau data yang lain yang harus dikumpulkan. Tapi langkahnya sudah benar ke dokter spesialis saraf ya. Oke dok, selanjutnya kita akan membahas beberapa tips supaya kita tidak terkena stroke di usia muda. Oke, dokter boleh duduk saja dok. Saya yang berdiri ya. Oke, kita lihat yang pertama. Tips yang pertama adalah banyak bergerak dan olahraga. Nah ini dok, banyak bergerak dan olahraga ini salah satu mungkin yang dihadapi orang-orang di wilayah perkotaan. Di mana mereka excusesnya banyak. Kan sibuk, nggak bisa sempat olahraga. Seperti itu, gimana nih? Oke, ini saya setuju. Karena sebagian besar perubahan pola hidup yang kurang baik ya, kurang baik itu dibilang sedentary living. Jadi kita banyak duduk nih, kayak kita gini, banyak duduk, kurang gerak. Di kantor tuh banyak tuh. Iya, udah gitu. Itu masalahnya banyak tuh, nggak cuma stroke aja. Jadi saya setuju banget ini, banyak bergerak dan olahraga. Oke, ini efeknya juga besar ya dok ya? Betul. Oke. Nanti kalau bicara soal ilmunya segala macam itu
ternyata kalau kita banyak bergerak, banyak olahraga, itu ada efeknya terhadap pengaturan tekanan darah, pembakaran kalori, sama ternyata itu bisa membuat pembuluh darah kita itu tidak mudah keras seperti tadi yang dan pertama. tidak mudah tersumbat ya. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua, jaga berat badan. Ya, ini saya setuju, tapi ini lebih mudah dikatakan daripada dijalankan. Gangguannya terlalu besar. Oh, ini terlalu besar ini. Ya, jadi kalau saya ke pasien, saya bilang kalau turun berat badan, saya nggak berani karena saya juga badannya besar. Ya, jadi ini bagus ya, tapi ini dalam prakteknya kadang kita sulit untuk melakukannya. Jadi kenapa ini bagus? Karena dengan berat badan yang baik, ya otomatis penyakit degeneratif lebih sulit ya mampir ke kita. Termasuk juga yang paling nanti ini agak keluar dari topik, masalah nyeri pinggang. Karena kan juga udah banyak duduk, berat badannya dampaknya banyak ya. Dampaknya banyak. Kita lanjut ke tips selanjutnya, perbanyak asupan serat. Nah, ini mungkin efeknya lebih ke kalau kita banyak serat, otomatis pencernaan lebih lancar ya. Mungkin juga asupan penyerapan untuk lemaknya jadi berkurang. Seperti itu ya. Setuju. Oke, kita lanjut ke tips selanjutnya. Rutin mengontrol tekanan darah. Iya, ini terutama bagi mereka yang sudah punya faktor resiko hipertensi. Nah, darah tinggi ya, harus sering-sering cek. Terakhir dok, tidak merokok. Nah, ini mungkin ini juga sama nomor 2. Mudah dikatakan susah dilakukan. Gimana betul, nih dok? Betul. Kalau ini juga sama seperti nomor 2, hanya efeknya begini. Rokok itu membuat darah kita jauh lebih kental, membuat pembuluh darah kita jauh lebih mudah mengalami kekakuan. Itu. Berarti intinya tetap harus pola hidup yang sehat supaya kita tidak terkena stroke di usia muda. Terima kasih Dr. Thomas sudah hadir di Bincang Sehat hari ini. Semoga kita semua selalu sehat dan salam untuk keluarga di rumah sehat-sehat terus. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau follow media sosial kami di @bincangsehat.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.